kita nggak salah berkesimpulan. Nah, coba saya terangkan kembali terkait pembatalan faktur pajak tak bisa dibatalkan lagi dan perlu buat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan membahas perihal faktur pajak yang dibatalkan. Jadi akhir-akhir ini banyak yang heboh di Instagram dan lain sebagainya. Itu faktur pajak nggak bisa dibatalkan lagi. Harus buat yang baru. Itu maksudnya seperti apa sih? Nah, bunyinya begini. Pembatalan faktur pajak itu nggak bisa dibatalkan lagi, perlu buat yang baru. Nah, mungkin kalau kalian bacanya hanya sekilas, nggak baca sampai selesai, mungkin rada bingung pastinya. Jadi usahakan setiap ada artikel, baca sampai selesai, jadi kita nggak salah berkesimpulan. Nah, coba saya terangkan kembali terkait pembatalan faktur pajak tak bisa dibatalkan lagi dan perlu buat yang baru. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Nah, baik, pembatalan faktur pajak tidak bisa dibatalkan lagi, perlu buat yang baru. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama ya, di tahun 2022. Sekarang kita coba bahas saja peraturannya. Itu ada di Per 03 tahun 2022. Kita coba search, ini text base case, Per 03. Nah, ini Per 03 tahun 2022. Itu terkait batas waktu pembuatan faktur pajak. Nah, ya. Jadi kalau dulu kan itu bebas buat faktur pajak kapan aja itu bisa. Namun sekarang udah ada batasannya di tanggal 15 bulan berikutnya. Di pasal 18. Nah, kita coba buka linknya, PDF-nya. Ini langsung kita set aja di pasal 18, poin yang akan kita bahas kali ini. Teman-teman biar nggak bingung, karena banyak yang bingung. Maksudnya faktur pajak nggak bisa dibatalkan gimana sih gitu. Nah, di pasal 18 kan dijelaskan bahwasanya e-faktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 itu diunggah atau diupload ke DJP menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ini udah oke ya, udah sepakat, udah sepemahaman bahwasanya membuat faktur pajak itu tanggal 15 bulan berikutnya ya. Nggak bisa lagi buat semau-maunya. Nah, lalu ada juga untuk faktur pajak itu tidak bisa dibatalkan lagi, harus buat yang baru. Seperti kalimat ini, harus buat yang baru. Karena memang benar, karena kita ngacunya ke sini di tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh nih, semisal faktur pajak. Faktur pajak transaksi di tanggal tanggal 20 deh, tanggal 20 Mei 2023. Nah, lalu ketika setelah dicek faktur pajak tersebut terdapat kesalahan, mungkin kesalahan dalam hal nominal atau kesalahan dalam nama transaksinya, jenis barangnya dan lain sebagainya, lalu akan membuat pengganti ya, pengganti di tahun di tanggal 2, semisal tanggal 20 juga, tapi bulannya sudah bulan Agustus. Nah, Agustus 2023. Nah, apakah bisa dibuat pengganti? Ya, apakah faktur pajak ini bisa dibuat faktur pajak pengganti? Jadi selama faktur pajak tersebut yang dirubah hanya nominal atau deskripsi itu bisa, ya, ini bisa dilakukan, bisa dilakukan. Namun ketika case-nya faktur pajak tadi, kita buat yang baru, faktur pajak ini misalnya hanya ubah nilai dan deskripsi ya. Ini oke. Ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Namun ketika kita sebentar nilai. Namun ketika faktur pajak tersebut yang mau dirubah adalah NPWP semisal. Mau ubah NPWP atau nama apa ya, alamat masih bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah tuh NPWP. Nah, kalau kita mau ubah NPWP nih, dalam case-nya berarti salah ya, salah menerbitkan faktur pajak, misal maunya buat ke PTA, ternyata dibuatnya malah ke PTB. Nah, ini case seperti ini nggak bisa buat pengganti ya.
Jadi pengganti ini nggak bisa ya. Kita harus membatalkan faktur pajak. Jadi harus dibatalkan. Karena faktur pajaknya nggak bisa dirubah dan diganti. Seperti halnya yang di atas. Jadi kalau ubah nilai, deskripsi itu masih bisa. Tapi kalau untuk merubah NPWP, ya, merubah nama PT-nya itu nggak bisa dilakukan. Jadi harus dibatalkan dulu, lalu terbitkan faktur pajak baru. Ya, ini dibatalkan. Lalu ini terbit faktur pajak baru. Nah, poinnya adalah pembatalan faktur pajak itu nggak bisa dibatalkan lagi, perlu buat yang baru. Ini sebenarnya kata-katanya memang agak ambigu ya. Pembatalan faktur pajak nggak bisa dibatalin lagi. Sebenarnya ya bisa, faktur pajak ini dibatalkan, ya dibatalkan aja dengan menyiapkan dokumen-dokumen terkait pembatalan tersebut. Atau transaksi tersebut nggak jadi dilakukan, batal seperti itu. Harus siapin dokumennya, disiapkan. Nah, perlu buat yang baru ya benar, memang kalau udah dibatalin ya perlu buat yang baru seperti itu ya. Buat yang baru di tanggal Agustus tadi. Cuman case-nya adalah, poinnya adalah di Per 03 tadi, karena membuat faktur pajak itu ada batas waktunya di tanggal 15 bulan berikutnya, maka kita nggak bisa lagi buat faktur pajak di bulan Mei tadi. Faktur Mei itu nggak bisa lagi kita buat di Agustus karena sudah lewat masa pembuatannya tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti maksimalkan tanggal 15 bulan Juni di bulan berikutnya. Nah, ketika kita sudah faktur pajak tersebut akan dirubah di bulan Agustus, maka dia nggak bisa dirubah, harus diganti karena dia mau ubah NPWP nih, nggak bisa dirubah, harus dibatalkan. Nah, ketika membatalkan ya bisa aja langsung dibatalkan, lalu terbitlah faktur pajak yang baru. Nah, faktur pajak baru ini kita buatnya baru bulan Agustus, berarti kan dalam artian kita telat menerbitkan faktur pajak. Nah, ini adalah poin-poin yang dibahas di sini sebenarnya. Jadi ketika buatnya di bulan Agustus, maka kita terlambat membuat faktur pajak. Mei, Juni, Juli, Agustus. Telat ya itu. Juni, Juli, Agustus. Berarti faktur pajak bisa dibuat di bulan Agustus ya. Dan masanya sudah masih dalam 3 bulan. Karena Mei kan bisa dibuat di Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus ini masih masuk. Jadi konsekuensinya adalah kita mendapatkan denda 1% atas keterlambatan pembuatan faktur pajak, denda 1% dari DPP. Oke. Lalu faktur pajak ini masih bisa dikreditkan. Faktur masih bisa dikreditkan. Kenapa? Karena masih dalam kurun waktu 3 bulan ya. Faktur transaksinya harusnya Mei, tapi dibuatnya di Agustus, Juni, Juli, Agustus, masih 3 bulan. Jadi dalam artian masih bisa dikreditkan. Tapi kalau faktur pajaknya baru dibuat di September seperti ini, maka denda 1% dari DPP berlaku dan faktur pajak juga tidak bisa dikreditin lagi. Karena kenapa? Karena faktur pajak lewat dari 3 bulan. Ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, itu udah lewat 3 bulan. Jadi faktur pajak itu nggak bisa dikreditkan, dianggap cacat. Nah, itu ya. Jadi poinnya adalah seperti itu. Di Per 03, kita ngacunya di Per 03 tahun 2022. Faktur pajak batal, tidak bisa dibatalkan lagi. Memang ambigu kata-katanya. Namun inilah aslinya keterangannya adalah seperti ini ya. Poin-poinnya adalah seperti ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika kalian merasakan manfaatnya, silahkan bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.